semuanya, perkenalkan saya Desi Antari. Saya dari kelas Q1. Dalam video ini saya akan membahas tentang definisi analisis wacana, jenis-jenis analisis wacana, serta ragam teori analisis wacana. Yang pertama, definisi analisis wacana. Apa sih itu analisis wacana? Analisis wacana itu merupakan ilmu bahasa yang mengkaji bagaimana terbentuknya sebuah paragraf yang memiliki kohensi dan koherensi. Apakah analisis wacana ini hanya membahas tentang pembentukan sebuah paragraf? Tidak ya teman-teman, analisis wacana ini juga membahas bagaimana penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang untuk menyampaikan sebuah makna. Dalam analisis wacana itu dia memperhatikan struktur teks ataupun struktur bahasa serta makna, fungsi sosial, dan juga konteks dalam penggunaan bahasa. Nah, itu tadi definisi dari analisis wacana. Sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis wacana. Analisis wacana itu ada banyak sekali. Kita hanya bahas sedikit saja karena waktu kita terbatas. Jadi yang pertama itu salah satunya ada analisis wacana pragmatis. Apa sih itu analisis wacana pragmatis? Analisis wacana pragmatis itu dia itu menganalisis bagaimana makna sebuah ujaran itu dipengaruhi oleh konteks sosial, terus pengetahuan bersama, dan juga hubungan pembicara dengan hubungan pendengar. Salah satu contohnya itu analisis penggunaan bahasa secara tidak langsung ataupun implikatur dalam kehidupan sehari-hari. Selain analisis wacana pragmatis, ada juga analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis itu adalah sebuah pendekatan ilmu bahasa yang mengungkapkan bagaimana bahasa itu membentuk ataupun memproduksi, mempertahankan, serta menentang suatu hubungan sosial dan juga kekuasaan. Lebih detailnya itu, analisis wacana kritis ini menganalisis bagaimana hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan juga ideologi. Analisis wacana kritis ini sebenarnya itu mencari cara bagaimana bahasa itu digunakan untuk menentang ataupun mempertahankan suatu status ataupun hubungan sosial serta kekuasaan. Selanjutnya ada analisis wacana lisan. Analisis wacana lisan ini nama juga lisan, berarti penyampaiannya wacana itu dalam bentuk lisan. Contohnya pidato. Ini ada beberapa jenis lagi. Pertama ada wacana monolog. Wacana monolog ini dia satu orang pembicara ataupun satu orang pembawa materi. Contohnya kayak itu tadi, pidato. Selanjutnya selain ada wacana monolog, ada wacana dialog. Wacana dialog ini ada dua orang, misalnya diskusi dengan teman ataupun percakapan dengan teman lah. Selanjutnya ada lagi wacana polilog. Wacana polilog ini dia lebih dari dua orang ya pembicaranya. Contohnya kayak seminar, rapat, dan masih banyak lagi. Tadi itu kan analisis wacana lisan. Sekarang wacana tertulis. Wacana tertulis berarti penyampaiannya secara tertulis. Contohnya kayak resume, makalah, jurnal, dan masih banyak lain sebagainya. Dia tuh ada jenis juga, kayak ada wacana deskripsi, ada wacana yang serupa lah, ada wacana deskripsi, narasi, eksposisi, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi jenis-jenis itu kita hanya bahas sampai situ aja. Kita lanjut ke dalam pembahasan ragam teori analisis wacana. Karena waktu kita singkat, jadi kita hanya membahas beberapa saja ragam teori analisis wacana. Yang pertama itu wacana sebagai kesatuan yang utuh. Sebagaimana dalam buku Linguistik Umum 2007, Abdul Chair menyatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat. Wacana itu harus dipandang sebagai satuan komunikasi
yang memiliki konteks dan koherensi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya itu ada teori kohesi dan koherensi. Dalam analisis wacana, kohesi dan koherensi ini merupakan bagian penting karena kedua aspek ini diperlukan untuk menciptakan analisis wacana yang terpadu dan bermakna. Selanjutnya ada pendekatan linguistik teks. Selain dengan kohesi dan koherensi, Abdul Chair juga menggunakan pendekatan linguistik teks, yang dimana ia itu mencakup struktur kalimat, terus pilihan leksikal, dan juga penggunaan bahasa secara formal untuk memahami maksud komunikasi. Selanjutnya ada konteks situasi. Dalam analisis wacana itu perlu memperhatikan konteks situasi seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, bagaimana, kapan, di mana, serta tujuan dari berbicara tersebut. Selanjutnya ada pragmatif dalam wacana. Aspek pragmatif seperti tindak tutur dan implikatur menjadi bagian penting dalam analisis wacana menurut Abdul Chair. Hal ini menyoroti bagaimana penggunaan bahasa itu mencerminkan maksud dari pembicara dan respon pendengar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.